Halo Kincir, saya Lucky Kuswandi, sutradara film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Hari ini saya akan membicarakan soal film ini bersama Kincir, jadi semoga menikmati. Ada yang gede banget, siapa? Patung Liberty. Patung Liberty, berarti ada di New York. Mama tuh ternyata pernah kirim tiket buat Ali, Bude. Masa sih Bude sampai hati ngelarang anaknya yang pengen ketemu sama ibunya? Mama, Ali cuma mau bilang kalau Mama nggak perlu merasa bersalah. Ali di sini baik-baik aja kok, Ma. Kalau bisa secepatnya. Ini cerita tentang acceptance, cerita tentang journey of penerimaan, ya. Maksudnya terkadang kita semua pasti punya masalah dalam hidup, dan kalau kita lihat dari kacamata yang lebih kecil, itu kesannya seperti sebuah masalah yang sangat besar. Tapi kalau kita look back dari kacamata yang lebih besar, kita sebenarnya punya support system di sekitar kita gitu. Dan aku rasa the idea of kita semua punya support system, orang-orang yang bisa mendukung dan menerima kita apa adanya, itu sesuatu yang rasanya relatable sekali gitu ketika kita bisa mendapatkan kehangatan itu. Aku rasa setiap orang beda-beda ya, karena aku juga dapat banyak message dari orang Indonesia diaspora yang tinggal di luar negeri gitu, yang merasa that's how I live gitu, seperti Tante Party dan segala macam. Jadi mungkin ada banyak aspek aja sih di film ini yang setiap orang bisa relate dalam hal yang berbeda-beda. Ya, kalau Ratu-Ratu Queens sendiri kan mereka pemainnya harus tahu, bukan cuman kayak gue tuh orangnya seperti apa dan backstory gue itu apa gitu, tapi lebih ke sebenarnya role gue di grup ini tuh apa. Ratu-Ratu Queens kan udah kayak satu keluarga ya istilahnya gitu. Jadi siapa nih, who's the mother, who's the father, who's the kid, itu kita bahas panjang gitu. Dan juga hal-hal yang lebih kecil sih, kayak misalnya kalau misalnya kalian tinggal bareng tuh rutinitasnya apa aja gitu. Kita ngobrolin lebih ke rutinitas daily life mereka kalau mereka bersama. Ya udah, mereka jadi tahu apa karakter masing-masing dan juga behavior dari karakter yang lain. Untuk pemain lainnya ya emang prosesnya panjang sih, maksudnya nggak yang kayak kita tiba-tiba syuting gitu. Maksudnya aku juga ada reading rehearsal, workshop misalnya sama Iqbal dan Marisa gitu, itu kita workshopnya intens. Kita ngelihat apa yang work, apa yang nggak work dari dialog-dialognya dan segala macam. Jadi menurut aku sih yang paling penting waktu ya, kemauan untuk berproses. Soalnya kan aku juga workshop sama Bayu sama Cut Mini ya. Di proses workshop itu banyak banget kita improv gitu. Improv scene-scene yang emang nggak ada di skrip gitu. Misalnya dramanya Zupang dengan ibunya yang nggak pernah merasa dirinya bisa berhasil gitu karena dia cuma seorang YouTuber gitu. Itu kan sesuatu yang Bayu sendiri ingat gitu waktu dia awal-awal jadi YouTuber kan. Ibu tuh haters pertamaku tuh dari Bayu gitu, karena Bayu sendiri ngomong gitu ke saya gitu, ya dulu gue gini gitu. Jadi harus ada proses itu sih gitu, gimana si aktor tuh bisa mirror their own personal journey dengan journey-nya si karakter ini. Menurut saya paling sulit tuh karakternya Mia. On paper ketika kita baca tuh bisa ada kesan kalau dia tuh just purely ibu yang jahat gitu loh, walaupun it's not written that way ya. Tapi kan maksudnya kalau kita nggak jeli untuk membaca kan, kita bisa dengan mudah mengambil kesimpulan itu gitu. Dan itu kita nggak mau gitu. Kita mau, kalaupun kita nggak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Mia gitu, kita harus, aku sih maunya ya, tujuanku adalah penonton bisa berempati gitu dengan melihat dia lebih dari hanya seorang ibu yang misalnya tanda kutip buruk. Itu proses yang lebih kompleks dan yang aku lalui bersama Marisa gitu. Maksudnya diskusinya juga intens gitu, karena Marisa juga dia nggak bisa memerankan seseorang yang dia nggak pahami. Decision yang diambil oleh Mia tuh dia harus paham.
dari awal kan kita juga punya statement masing-masing akan filmnya. Yeah. Oke, ini cerita tentang Ali yang mencari ibunya, tapi sebenarnya ini cerita tentang apa sih gitu. Jadi aku nulis statementku gitu yang ngomongin kalau buatku it's a story about what the meaning of home. Tentunya itu semua kita diskusiin gitu supaya ketika proses penulisan tuh kita udah satu pandangan lah. Kalau kita punya statement yang berbeda sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan kita harus agree on sesuatu dulu gitu sebelum skripnya ditulis gitu. Jadi ketika skripnya udah ditulis tuh itu udah pemahaman kita bersama udah sama. Jadi sebenarnya lebih ke development sebelum akhirnya Gina nulis skrip ya, yang harus disatuin gitu visinya. Kalau dari aku sih, ketika skripnya udah jadi, ya udah ini kan udah ranah sutradara untuk ya memutuskan film ini mau diapain gitu, sehingga tujuan yang kita rumuskan di awal tuh bisa tercapai. Pasti banget, soalnya kan kalau di New York kan ada pemain sananya kan, jadi aku kan nggak bisa ketemu sama pemain sana sampai hari H syuting gitu, karena ya aturan dari mereka lah gitu. Jadi aku nggak ada proses rehearsal gitu mau pemain sana gitu. Jadi pasti ada perubahan-perubahan kecil lah in terms of kayaknya line ini enakan gue ngomongnya gini dan segala macam gitu. Ada beberapa scene tuh yang berubah gitu karena hari itu hujan gitu. Karena hujan nggak mungkin mereka ada di situ. Jadi gimana nih kita harus nyari lokasi baru dan segala macam gitu. Emang yang selalu dijagain ya emang esensi dari setiap scene-nya gitu. Itunya nggak boleh berubah. Iya, kita syutingnya pas winter, jadi kan banyak banget sih New York kan yang eksterior ya, waktunya terbatas gitu, kita cuma bisa syuting maksimal tuh 3:30 lah gitu, karena kalau udah itu kan udah gelap. Dan kalau di New York kan aturannya 12 jam mau produksi, pace-nya cepet banget, kayak aku nyampe set misalnya jam 7 tuh jam 7:30 udah take, shotnya juga nggak banyak, take-nya juga nggak banyak. Kita harus ya mengikuti aturan sana lah istilahnya. Pas skripnya udah jadi kan aku meeting sama Ken Jenny dan Margalo ya, mereka music composer kita, mereka sebelumnya udah pernah kerja sama Palari untuk Aruna dan Lidahnya. Intinya kita bikin playlist lah gitu, kira-kira film ini tuh kalau kita mau naruh lagu tuh apa aja gitu, dan kayak lagunya Hone, lagunya The Groove, itu tuh semua udah ada di playlist itu gitu. Jadi ketika aku syuting pun aku ngedengerin playlistnya. Pada akhirnya keputusannya lebih diambil di editing ya gitu. Jadi pas editing kita coba gitu, dari tadi Aditya itu aku sama editorku Alin yang kita coba masukin, kemudian Alin juga ada rekomendasi kayak misalnya Matter Hello, Evie gitu. Jadi ketika kita coba dan ternyata musiknya memberikan bobot yang lebih gitu untuk scene-nya, ya udah kita Eddie berusaha license gitu untuk semuanya gitu, termasuk Billie Eilish juga. Tadinya kan tuh referensi ya, kayak aduh mana mungkin sih bisa bayar, tapi Eddie bilang ya gue coba dulu deh, gue cek labelnya apa gitu, kemudian dicoba, kemudian kita pitch, kayak harus kasih tahu scene-nya apa segala macam, termasuk Location Unknown juga gitu, aku harus bikin ya tulisan pendek lah kenapa lagu ini dan segala macam gitu, dan ternyata bisa di license dan secara budget ternyata masuk, ya udah. Kita post tuh pas awal pandemi ya, jadi saya postnya di Zoom dan itu lumayan frustrating gitu, karena kan kayak saya ngomong sama Alin, oke kita coba lihat scene ini gitu, terus dia share screen timeline-nya, terus tiba-tiba nggak bisa di-play gitu-gitulah. Jadi ini sesuatu yang baru banget, makanya postnya agak lama gitu, karena saya nggak bisa duduk bareng sama dia gitu, sampai akhirnya ketika lockdown-nya, restriction-nya udah mulai diiniin, kita semua tes dan segala macam, akhirnya kita bisa duduk bareng dan nyelesain. Tapi ini juga film yang nggak mudah untuk diedit ya, karena maksudnya dia banyak di story, kemudian cerita siapa yang harus kita bela, kemudian balance antara komedi dan drama. Ya kita belajar banyak lah gitu ketika kita berusaha merakit cerita ini. Berapa ya kalau nggak salah 5 atau 6 sih, tapi kan sebelumnya mereka bikin assembly kan basically semua yang kita shoot ditaruh dan kita nonton gitu, dan itu 3 jam assembly-nya. Dari assembly tuh produser juga nonton kan untuk melihat nih si Lucky ngapain aja sih selama syuting gitu. Ternyata dari assembly aman gitu, kita semua tenang nih, materinya ada ya kan, jadi nggak usah reshoot, nggak usah apa gitu.
Nah dari situ baru sama Alin pelan-pelan di craft satu-satu. Sebenarnya yang paling sulit tuh opening sih buat kita. Openingnya tuh berasa flashback gitu, eksposisi. Oke nih jadi dulu ceritanya gini loh. Gimana ngebuat opening ini tetap dilihat dari kacamata Ali yang sekarang. Kayak ini cuman eksposisi, tapi ini adalah kenangan dia. Iya karena kan karakternya banyak ya. Maksudnya lead-nya aja oke ada Ali, tapi lo punya Ratu-Ratu Queens gitu yang punya Benar. yang harus dipastiin sama kita tuh ketika orang pertama ketemu mereka tuh orang udah punya familiarity gitu. Oh dia tuh kayak si ini, oh dia tuh kayak si ini dalam hidup gue gitu. Dengan itu kita nggak usah ngejelasin panjang lebar gitu kan. Iya. Mereka harus sangat spesifik sehingga lo kenal sebelum lo tahu banyak soal ceritanya mereka.